Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh utamanya Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah yang hadir di rumah Allah Ta'ala. Sembari kita meniatkan i'tikaf dan kita lanjutkan ta'lim dalam kajian tahsin, tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, masih dalam surah Ali Imran, dan kita sekarang masuk pada ayat ke-33. Nanti kita baca sampai ayat ke-37. Ayat 33 sampai 37. Seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu dan mohon diperhatikan bacaannya, terutama dalam hal panjang pendek dan hukum-hukum matnya. Setelah itu nanti kita baca yang kedua, saya membaca dan kemudian diikuti, ditirukan, dan yang ketiga kita akan praktekkan bacaan ini. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Baik, jemaah sekalian, ini langsung saja kita baca dan kemudian diikuti surahnya, ayat-ayatnya cukup panjang nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi mohon suaranya, makhrajnya diperjelas, nggak usah setengah-setengah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Mengulang teori hukum mad kemarin selalu dalam ingatan kita. Mad atau hukum dibaca panjang atau hukum memanjangkan bacaan yang disebut dengan mad itu secara umum dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, yang kedua baru disebut dengan mad far'i. Ingat ya, kalau mad tabi'i itu sama dengan mad tabi'i. Mad tabi'i, mad asli itu hukum bacaannya hanya dua harokat atau satu alif. Sementara mad far'i nanti hukum bacaannya dari bacaan 4 sampai 6 harokat, tergantung jenisnya. Jadi gampangannya sepanjang itu bacaan mad tabi'i atau mad asli, panjangnya berapa tadi? 2 harokat atau sama dengan alif. Sementara mad far'i itu bacaan yang panjangnya dimulai dari 4 sampai dengan 6 harokat atau 2 sampai dengan 3 alif. Nah, jemaah sekalian, kita masih membahas tentang jenis daripada mad tabi'i atau mad asli yang bacaannya hanya 2 harokat. Sudah kita pelajari hukum bacaan pertama disebut dengan mad badal. Ingat oleh kita namanya mad badal itu berarti mad pengganti. Mad badal. Badal itu artinya pengganti. Pengganti dari apa? Dari huruf hamzah menjadi huruf mad. Contoh, fa'amma man utiya. Nah, di situ ada utiya. Itu kata utiya asalnya adalah utiya. Hamzahnya
matikan tapi tidak dibaca hamzah lalu dibaca mad. Itu yang pertama, sudah dilihat mad badal jamaah sekalian. Atau kata amana itu asalnya adalah amana. Jadi amana kemudian dibaca amana. Fa amma man amana. Sama kata iman itu kemudian menjadi imanam. Iman itu namanya mad badal. Kita sudah pelajari kemarin. Dalam kajian kali ini kita akan membahas jenis mad tabi'i atau mad asli yang dinamai dengan mad iwad. Apa jamaah sekalian? Mad iwad. Ini minimal jenisnya harus paham ya. Sekali lagi mad iwad. Tolong diungkapkan, dibaca mad iwad. Mad iwad. Itu kalau tulisannya dalam bahasa Arab nanti saya tuliskan mad iwad. Ini saya teorikan dulu nanti di akhir supaya difahami. Disebut dengan mad iwad, ini hampir iwad dan badal itu mirip. Iwad itu juga mengganti dari apa? Mengganti dari fathatain atau disebut dengan dua harokat fathah, disebut dengan fathatain, menjadi apa? Menjadi huruf mad. Dalam hal ini alif dibaca panjang atau bunyi hurufnya yang semula itu tanwin menjadi alif. Makanya jamaah sekalian, di sini kita akan boleh praktekkan, lihat di ayat 37 sebelum nanti kita baca. Di dalam teori ini kan ada nisaan menjadi nisaa, qalilan menjadi qalila. Atau yang kita praktekkan tadi ayat ke-37, silahkan diperhatikan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Nah, itu ada hasanan. Betul, harokatnya apa? Fathatain. Tanwin yang berarti fathah. Ingat ya kita, tanwin itu ada berapa jenis? Ada 3. Ada fathatain, ada dhammatain, ada kasrotain. Fathatain berarti double fathahnya. Dhammatain double dhammahnya. Kasrotain berarti double kasrahnya. Nah, yang disebut dengan mad iwad ini tatkala ada fathatain. Tandanya apa? Itu ada hasanan. Kalau kemudian kita menghentikan bacaan hasanan, itu menjadi mad. Enggak boleh kita membaca misalnya wa ambataha nabatan hasanan, enggak boleh. Tapi tanwinnya harus diganti dengan alif. Ini Pak Jizuli pas ini betul. Terus diganti alif berarti dibaca mad. Cara bacanya apa? Wa ambataha nabatan hasana. Tuh, hilang tanwinnya, betul? Baju Widiman hilang ya tanwinnya kalau diberhentikan. Kalau dia disambungkan bacaannya, tanwinnya hidup. Ya, sesuai dengan huruf setelahnya. Kalau tadi kita sambungkan, sengaja saya buat 2 contoh, berhenti dan sambung. Menyambungkannya gimana? Wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya hasanan wa kaffalaha, bukan hasana wa kaffalaha, bukan. Tapi tanwinnya masuk kepada huruf wawu yang disebut dengan bacaan apa ini jemaah sekalian? Ada tanwin bertemu dengan wawu? Betul sekali, betul. Idgham bi gunnah. Tapi jamaah sekalian, wa kaffalaha Zakariya itu bacaannya mad iwad apa tidak? Dibaca mad iwad apa tidak? Tidak, enggak ada tanwin kok.
Zakaria itu alif asli. Nah, yang disebut dengan iwad itu kalau ada tanwin diganti dengan alif. Perhatikan itu, Zakaria kan tidak ada tanwinnya. Ya. Beda lagi ini bacaan berikutnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nah, rizqa. Di situ ada huruf apa yang di fathatain? Huruf qaf. Huruf qaf di fathatain, lalu kemudian cara membacanya kalau kemudian kita berhentikan maka dia menjadi huruf alif atau dipanjangkan. Insyaallah paham jamaah sekalian ya. Nah, ini saya coba tulis jenisnya sekarang. Kemarin mad asli, mad asli. Ini yang pertama mad badal. Sudah ya kemarin. Mad badal. Sekarang mad iwad. Tulisan Arabnya ingat, ain wawu dha. Mad iwad. Apa yang disebut dengan mad iwad? Yaitu bacaan mad panjang karena ada huruf fathatain yang diganti dengan alif. Contoh di sini misalnya ada kata nisaan. Nah, ini namanya fathatain. Menjadi apa? Nisa. Ini panjang. Nisa. Mestinya begini bacanya dipanjangin. Ya, nisaan menjadi nisa. Di sini lagi contoh apa itu? Qalilan. Qalilan menjadi apa? Qalila. Namanya mat apa jemaah sekalian? Inilah yang saya lingkarin, ini yang disebut dengan mat iwad. Mat pengganti. Mestinya nisaan dibaca fathatain, kalau kita berhentikan menjadi nisaa. Qalilan kalau kita berhentikan menjadi qalila. Nah, jemaah sekalian, ini banyak kita temuin di dalam Al-Qur'an. Kalau kemudian kita sambung, ini yang harus diperhatikan lagi, maka matnya ini hilang. Namanya pengganti. Kalau kemudian diaslikan bacaannya, misalnya bacaan nisa'an wa, terusannya berarti pada ayat berikutnya. Contoh tadi kita pada ayat yang jelas tadi, apa tadi? Wa ambataha nabatan hasana. Saya tuliskan di sini ya. Nabatan hasanan. Nah, menjadi hasana. Nah, ini menjadi ini. Tapi kalau diteruskan, maka hasanan ini hilang matnya, kembali pada hukum bacaan semula. Maka disebut tadi nabatan hasanan wa kaffalaha. Hasanan wa kaffalaha. Enggak boleh dibaca hasana wa kaffalaha, enggak boleh. Bisa dipahami yang ketiga ini? Enggak boleh dibaca. Misalnya tadi bacanya wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha, enggak.
tapi hasanan wa kaffalaha. Ingat jamaah sekalian di sini. Nah, contoh lagi bacaan iwad yang paling banyak kita temukan misalnya dalam satu surah hampiran itu di surah Al-Adiyat. Mesti ingat itu. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Tuh, semua kalau diberhentikan bacaannya akan dipanjangkan. Tapi kalau kemudian disatukan maka berubah bacaan mad iwadnya menjadi bacaan gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan wawu. Wal 'adiyati dhabhan. Kalau di sini berarti bacaannya adalah apa jemaah sekalian? Ketemunya dengan huruf fa, bacaan ikhfa. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Kalau diteruskan menjadi bacaan ikhfa. Tapi kalau diberhentikan menjadi bacaan apa tadi? Mad iwad. Wal 'adiyati dhabha. Pak Jiwan udah hafal ini sudah. Saya ulang udah 3 kali nih. Bacaan apa lagi tadi? Iwad. Kalau diberhentikan. Kalau diteruskan menjadi ikhfa. Jadi berubah-berubah nih, bergantung kita membacanya. Tadi 3 kali jawabnya Pak Jiwan benar terus ini, saya perhatikan. Berarti fokusnya lagi nyambung ini. Lagi pas ini. Fal muriyati qadha. Itu bacaan apa? Kalau kita teruskan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Yang awal bacaannya apa? Ikhfa juga. Itu sama semua surah Al-Adiyat itu bacaan praktek daripada mad iwad. Alhamdulillah jemaah sekalian, tolong sampai di sini bisa difahami dengan baik. Jadi ada 2 jenis bacaan tergantung cara kita membaca. Kalau diberhentikan menjadi mad iwad, kalau diteruskan menjadi tergantung setelahnya. Kalau hurufnya wawu bacaan gunnah, kalau hurufnya fa jenisnya adalah masuk kategori huruf ikhfa. Coba misalnya kita praktekkan, kalau makanya jangan disamakan bacanya. Misalnya orang baca begini, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Betul? Apa salah? Pasti salah. Salahnya di mana? Dia dibaca iwad kok diteruskan. Mestinya kalau baca iwad harus diberhentikan. Kalau diteruskan enggak boleh menjadi mad iwad tapi menjadi ikhfa. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Terus baca lagi fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'a. Jadi itu ada ikhfa, ada iwad. Ikhfa, iwad. Itu dalam surah Al-Adiyat. Inilah nama daripada salah satu jenis dari mad tabi'i. Sekali lagi bacanya tidak boleh panjang-panjang, cukup dengan 2 harakat saja. Wal 'adiyati dhabha. Tuh, 2 harakat atau 1 alif. Enggak boleh wal 'adiyati dhabha. Enggak boleh kepanjangan itu sudah 4 harakat lebih. Wal 'adiyat fal muriyati qadha. Nah, begitu aja. 2 harakat enggak boleh fal mughirati subha. Enggak boleh panjang kayak begitu. Harus dibacanya cukup dengan 2 harakat atau 1 alif. Nanti prakteknya ingat-ingat jamaah sekalian, mad iwad itu berarti memanjangkan bacaan dengan panjang 2 harakat atau 1 alif tatkala kita memberhentikan bacaan. Mengapa disebut mad iwad? Karena itu mengganti dari fathatain menjadi bacaan alif, menjadi bacaan panjang, yaitu bacaan 2 harakat. Insyaallah sampai sini bisa difahami ya jamaah sekalian. Ada yang tanya? Nah, ini kalau tidak ada yang tanya, saya ingin nyetel satu video bagus sekali, tapi videonya nggak ada ininya. Saya terjemahkan saja.
Saya ulang lagi, ini begini jemaah sekalian, ini video nanti boleh saya share di grup yang disampaikan oleh Syekh Syahid Ramdan Al-Buti. Syekh Syahid Ramdan Al-Buti ini ulama besar, ulama terkenal sekali keulamaannya, berasal dari Yaman. Beliau memang wafat pas saat terjadi pengeboman saat-saat taklim, saat mengajar kayak begini, karena sudah dibidik oleh kaum Syiah, beliau wafat saat mengajar. Jadi pas kena bom di peristiwa pertempuran di Yaman. Kitab-kitabnya banyak sekali beliau. Menyatakan begini, saya terjemahkan saja. Al-Imam An-Nawawi menyatakan ijma' para ulama bahwasanya membaca Al-Quran merupakan bentuk zikir yang paling utama. Ia lebih utama daripada istighfar, lebih utama daripada tasbih, dan lebih utama dari semua jenis zikir yang lainnya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kunci daripada segala persoalan dalam setiap musibah dan problem-problem kita adalah saat kita menjadikan Al-Quran berkait langsung dengan diri kita. Baik tentu bacaannya bacaan yang benar, dan kemudian ditalaki, diajarkan secara langsung oleh guru-guru kita, dan kemudian pembacaannya dilakukan dengan penuh tadabbur, penuh dengan renungan, dan dia dibaca dengan adabnya yang baik. Maka barang siapa yang mengaitkan dirinya dengan bacaan Al-Quran dengan cara yang baik, dengan cara yang fasih, dengan cara yang tartil, maka setiap kali ada persoalan dalam hidupnya pasti akan diberikan jalan keluar daripada apa yang kita baca. Ini jamaah sekalian, jadi beliau katakan, menukil dari Pak Al-Imam An-Nawawi yang terkenal, seutama-utamanya bacaan zikir, baik itu la ilaha illallah atau kemudian istighfar atau kemudian tasbih dan seterusnya, itu adalah bacaan Al-Quran. Artinya bacaan Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Maka kata Imam Nawawi, barang siapa yang di dalam kehidupannya sering mengalami persoalan, sering mengalami problem, mengalami keruwetan, maka sering-seringlah berzikir dengan membaca Al-Quran. Pasti nanti segala keruwetan, persoalan-persoalan itu akan diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Maka ini termasuk saya keinget kemarin yang disampaikan Pak Haji Zuli, mohon diberikan bacaan zikir apa yang pas untuk menyemangati anak bisa sering ibadah, anak bisa sering belajar, anak bisa nurut. Udah, bacaannya bacaan Al-Quran. Pastikan setiap kali kita dalam hal paling tidak misalnya setelah salat fardu, kalau ada waktunya, jangan sampai terlepas dari membaca Al-Quran. Itu kalau kita bisa rutinkan, tidak ada bacaan yang lebih mulia dibanding bacaan Al-Quran nih jamaah sekalian. Karena bacaan Al-Quran ini kalamullah, wahyu Allah Ta'ala. Maka Pak Jidul dan yang lain-lain, kalau ada masalah atau hajat, keinginan apapun, menurut para ulama, bacalah Al-Quran. Kalau enggak baca tuntas, ya baca surah Al-Baqarah saja dulu. Dari surah Al-Fatihah, kemudian ditambah dengan surah Al-Baqarah. Terus diulang-ulang. Cara bacanya gimana lah? Ini yang kemudian yang membedakan. Tentu dalam keadaan suci. Hati kita upayakan untuk hadir kepada Allah, tadabbur daripada ayat Al-Quran. Kalau tidak bisa sepenuhnya, ya sebisa-bisanya. Tapi bacanya yang tartil lah dikatakan, bacanya yang fasih. Bacanya kalau masih belum benar, diajarkan atau diminta untuk dikoreksikan kepada yang bisa membaca. Maka insya Allah dengan setiap kali kita membaca Al-Quran yang fasih, yang tartil, yang dalam keadaan suci, itu bacaan Al-Quran seutama-utamanya bacaan zikir kita. Dan itu bacaan Al-Quran akan dengan sendirinya memberikan pertolongan, jalan keluar dan rahmah dari apa yang kemudian menjadi hajat kita, menjadi hajat-hajat yang insya Allah dikabul oleh Allah.
Kalau kemudian kita niatkan menyelesaikan persoalan dan problem-problem, insya Allah persoalannya juga dimudahkan oleh Allah. Maka kalau ada misalnya anak kita yang mohon maaf susah diatur, yang modelnya maunya main sendiri apa sendiri, coba dirayu, diminta sedikit-sedikit dulu untuk membaca Al-Quran. Kapan paling enaknya? Pas saat selesai sholat. Habis sholat mungkin dzikir semungkinnya, lalu diajak baca Al-Quran. Kalau enggak mau panjang surahnya, surah-surah pendek dulu. An-Nas dulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, kemudian Al-Kafirun dan seterusnya. Setiap kali sholat satu aja dulu surah. Nah, kalau misalnya sudah lumayan, nanti surahnya makin panjang, mulai dari Al-Ma'un, kemudian Al-Fil, Al-Humazah dan seterusnya. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran ini pasti jamaah sekalian dengan sendirinya akan mengundang pertolongan Allah Ta'ala. Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Memang para ulama itu ada 3 bacaan yang sangat istimewa, yaitu pertama bacaan Al-Quran, yang kedua kemudian bacaan istighfar, dan yang ketiga bacaan sholawat. Ini mengungguli dari semua bacaan yang kalau enggak baca Quran. Kalau misalnya baca Qurannya enggak enggak hafal atau masih pengen variasi baru, bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu. Atau kalau enggak istighfar, bacaan yang lebih ringan lagi, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu bacaan 3-3-nya sudah melampaui dari semua. Ya tentu yang lain-lain kalau sesekali kita baca ya akan lebih bagus. Tapi ini tiga daripada jenis bacaan inilah yang amat sangat utama dan mulia dan membawa apa yang kita hajatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Itulah yang disebut dengan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah aku turunkan Al-Quran Al-Karim, ma huwa, yang ada di dalam Al-Quran itu shifaa'un, obat. Baik obat secara langsung maupun obat secara kejiwaan. Lagi gundah, lagi gundah itu ruwet, galau, bacalah Al-Quran, terus baca, nanti insya Allah itu hilang kegalauannya. Kalau lagi sakit, bacalah Al-Quran sendiri, diruqyah sendiri dirinya. Bila perlu baca Al-Quran, di depannya ada airnya, supaya air yang kita baca itu dipenuhi dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu diminum oleh kita. Itu boleh juga. Tidak harus dibaca oleh orang lain sepanjang, ya boleh juga dibacakan orang lain yang bacaannya fasih, yang mungkin hatinya lebih bersih, boleh. Kalau dulu kita minta para ulama, para kiai begitu. Tapi kalau kita baca sendiri juga boleh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan bacaan Al-Quran itu menjadi kasih sayang Allah kepada mereka-mereka yang membacanya. Jadi ini sudah melampaui segala sesuatunya. Kata kuncinya dibaca dengan benar dan tentu dibaca dengan ikhlas. Nah, ini insya Allah jamaah sekalian akan menjadi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh para ulama, akan mengurangi bahkan menghilangkan segala problem, segala masalah, segala kegundahan yang dialami oleh kita semua. Sama-sama mendapatkan pahala yang besar. Baik murojaah yang berarti dibaca tanpa membaca, maupun kemudian dibaca saat kita melihat langsung ayat-ayat Al-Quran. Tergantung kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya memang kita itu sedang mau menghafal, mengetes atau mengulang hafalan kita, ya tentu tidak perlu kemudian kita membacanya di dalam teks. Tapi kalau kemudian kita ingin memantapkan bacaan, itu ya tentu dengan membaca. Bagi orang awam secara umum, membaca itu lebih utama daripada menghafal. Maka setiap kali kita meskipun Yasin itu hafal, baik mana antara kita menghafal begini saja dengan membacanya, maka membaca itu lebih utama, meskipun kemudian yang menghafal juga pahala. Tapi tatkala kita membaca, itu oleh para ulama disebut
sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena pasti kita akan membaca dengan benar, dan memegang mushaf itu juga ada keutamaannya sendiri. Nah, tadi kalau menghafal pun juga ada keutamaannya, tapi secara umum bagi kita perintah daripada ayat-ayat Al-Quran itu lebih banyak membaca. Membaca itu artinya ada teks yang dibaca, yaitu mushaf. Nah, itu secara umum. Tapi kalau kemudian bagi orang tertentu yang pengen menghafalkan kok terus membaca, kan ya nanti gak jadi ngafalin. Ya berarti kita memang harus meninggalkan teks untuk menghafalkan. Yang pada intinya itu tadi, sama-sama utamanya, tapi secara umum kalau kita mau membaca lebih baik membaca dan menggunakan mushaf Al-Quran. Termasuk bagaimana membaca, lebih baik membawa mushaf atau dengan handphone. Pasti lebih utama membawa mushaf daripada membawa handphone. Apa sama bolehnya? Boleh sama. Apa dapat pahala? Dapat pahala dua-duanya. Tapi mana yang lebih afdol? Membaca dengan mushaf lebih utama daripada membaca dengan handphone. Meskipun di handphone ada ayat-ayat atau mushaf Al-Quran. Pasti lebih utama membaca dengan mushafnya. Ini jamaah sekalian, ta'lim dan kajian kita mari akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.